Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Kami kembali hadir dengan semangat untuk menambah pengetahuan Islami Anda. Semoga tayangan pagi ini menjadi salah satu jalan Anda dalam memahami Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Insya Allah. Haji sebagai sebuah ritual ibadah adalah penyempurna rukun Islam. Musim haji yang mulai berjalan di 2 bulan terakhir setiap tahun Hijriah ini menjadi momen migrasi musiman yang terbesar di dunia. Diperkirakan lebih dari 3 juta manusia berdatangan untuk menyempurnakan rukun haji yang salah satu di antaranya adalah tawaf. Prosesi mengelilingi Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram ini menjadi salah satu rukun yang harus dikerjakan untuk meraih keabsahan ibadah haji. Maka tak heran kiranya jika pemerintah kerajaan Arab Saudi harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Berbicara mengenai Masjidil Haram dan kota Mekah, maka pasti akan menyinggung sebuah bangunan persegi bernama Ka'bah. Inilah bangunan yang menjadi kiblat atau pusat sholat seluruh umat muslim di seluruh dunia. Atap dan dinding Ka'bah tertutup oleh kain kiswah. Salah satu bagian kiswah adalah al-barqaf yang berfungsi sebagai penutup pintu Ka'bah. Kiswah dipenuhi dengan tulisan-tulisan indah yang mengagungkan kekuasaan Allah, seperti kalimat Allah Rabbi dan Hasbiyallah. Tapi sayangnya di kalangan sesama umat muslim ada yang memiliki pemahaman yang berlebihan terhadap kiswah. Salah satu hal yang mencolok adalah kasus pemotongan bagian kecil kiswah yang dilakukan oleh jamaah umrah asal Indonesia di bulan Februari yang lalu. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami Ka'bah dan seluruh bagiannya hanyalah sebuah bangunan duniawi yang atas perintah Allah menjadi arah kiblat sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat ke-144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah haji harus memiliki pemahaman mendalam mengenai keutamaan Ka'bah dan seluruh bagian-bagiannya, termasuk kiswah. Jamaah haji dan seluruh kaum muslimin harusnya membatasi makna Ka'bah sebagai bangunan kiblat. Memanjatkan doa di sekitar Ka'bah memang mustajab. Tapi yang harus diingat, kita harus meyakini dan menggantungkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang berasma As-Samad, Tuhan yang maha bergantung segala sesuatu. Manjur dan mujarabnya doa di sekitar Ka'bah karena Allah Ta'ala telah menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi yang terbaik untuk berdoa. Dan tidak pantas mengambil beberapa bagian Ka'bah seperti mengambil kiswah agar memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memudahkan urusan duniawi kita. Inilah hal penting yang harus dijaga oleh semua muslim. Berada di dekat Ka'bah bukan berarti tak ada ancaman untuk membelokkan tauhid. Jika tidak berhati-hati dan mendalami arti La ilaha illallah, pembelokan pemaknaan atas mustajabnya Ka'bah sebagai tempat berdoa juga tampak dari perilaku menggosokkan pakaian ke dinding Ka'bah. Ketika mulai tumbuh keyakinan bahwa potongan kiswah atau dinding Ka'bah memiliki tuah atau sanggup melancarkan perkara duniawi seperti jodoh, rezeki, hingga ilmu kebal, bisa jadi kita mulai melangkah untuk menggadaikan keyakinan bahwa Allah adalah Rabb yang maha kuasa lagi maha perkasa yang mengatur seluruh hidup dari hambanya. Na'udzubillah min zalik. Bagian Ka'bah yang diajarkan untuk dicium atau diusap adalah Hajar Aswad, sebagaimana sabda beliau dalam riwayat Ibnu Majah. Hajar Aswad sungguh akan datang pada hari kiamat. Ia mempunyai 2 mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, serta bersaksi atas orang yang mengusap atau menciumnya dengan benar.
Hajar Aswad merupakan batu berasal dari surga. Yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan akhirnya sekarang berwarna hitam. Menghitamnya Hajar Aswad sesuai dengan sabda Rasulullah karena tumpukan dosa-dosa dari manusia. Maka pada saat tawaf, jika memungkinkan, cium atau usaplah Hajar Aswad, karena inilah tuntunan dari Rasulullah. Tapi, keutamaan mencium dan mengusap Hajar Aswad ini juga mulai bergeser pada kesempatan mencari keuntungan bisnis dengan latar belakang mengejar ibadah sunnah. Di dekat Ka'bah lazim ditemui para joki yang sanggup mengantarkan jamaah mendekat ke Hajar Aswad sehingga memungkinkan untuk mencium dan mengusapnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa perilaku ini adalah sebuah kekeliruan yang harus dijauhi. Karena cara joki membukakan jalan bagi kita dengan cara mencegah, menyingkirkan, hingga menyakiti jamaah lain. Padahal dalam Islam menjaga diri agar tak menyakiti sesama muslim adalah wajib. Artinya, ketika seorang jamaah memutuskan menyewa joki agar dapat mencium Hajar Aswad, maka sejatinya ia sedang mengejar sebuah amalan sunnah, tapi malah berpotensi mengerjakan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bissawab.